Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pre-processing data. Di sini saya bagi menjadi dua, ada pre-processing data bagian satu dan ada pre-processing data bagian dua. Kalau bagian satu itu saya membahas tentang data cleaning dan data integration, sedangkan kalau yang bagian dua nanti saya akan bahas tentang data transformation dan data reduction. Oke, yang pertama yang dibahas itu adalah kenapa sih kok kita itu harus melakukan pre-processing data. Nah, pada kenyataannya ketika kita ngambil data dari suatu database atau dari suatu tempat manapun itu, realita yang sering banget terjadi itu adalah data itu masih kotor. Masih kotor itu misalkan datanya ada yang tidak lengkap, ada data noisy atau data outlier, lalu kemudian ada data yang tidak konsisten. Di dalam data mining itu ada konsep bahwasanya garbage in, garbage out. Artinya kalau data yang kita masukkan itu masih ada sampahnya, maka bisa jadi nanti hasilnya juga bisa akan mengandung sampah. Tidak ada kualitas data sebagai inputan data mining, maka kualitas hasil miningnya itu juga diragukan. Ini adalah ukuran dari kualitas data, bebas aja sih sebenarnya tergantung dari orang yang memproses data itu akan seperti apa. Misalnya, hmm, apakah dia ingin kualitas datanya itu akurasinya oke, atau mungkin konsistensinya oke, atau dia harus lengkap, atau dia punya nilai tambah, misalkan, dan seterusnya. Bebas. Si pemroses data tadi atau si penggali data tadi dia lebih mengutamakan kualitas data yang mana. Nah, pengertian dari data pre-processing itu adalah intinya di sini kita itu mau memproses datanya terlebih dahulu. Yang mana datanya itu mau disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dia harus seperti apa? Dia bentuknya harus seperti apa? Apakah harus numerik semua ataukah harus dikategorikan dan seterusnya. Maka pengertiannya data pre-processing itu adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas sesuai dengan inputan data mining, sesuai dengan kebutuhan kita. Pengennya seperti apa datanya. Kita bersihkan dulu, kita lengkapi dulu misalkan. Kalau ada yang nggak konsisten, kita konsistenkan dulu. Itu adalah data pre-processing. Proses atau langkah yang dilakukan terlebih dahulu untuk membuat data mentah menjadi data yang siap pakai atau yang berkualitas. Nah, data preprocessing itu ada apa saja? Yang pertama ada data cleaning, lalu kemudian ada data integration, integrasi data, lalu kemudian ada transformasi data, terus kemudian ada reduksi data. Ilustrasinya kalau secara gambar seperti ini data cleaning ini awalnya datanya banyak debunya gitu ya, di sini banyak debunya. Lalu kemudian setelah di cleaning, celing gitu, nampak bersih semuanya. Ini adalah data cleaning, kita membersihkan data. Yang kedua adalah integrasi data. Integrasi data ini adalah realitanya bahwasanya memang kadang atau seringnya kita itu butuh data yang tidak hanya sumbernya hanya satu, tapi ada banyak sumbernya. Maka dari misalkan dari sumber satu, sumber dua, sumber tiga, lalu kita gabungkan menjadi satu. Nanti biasanya setelah digabungkan ini juga harus disesuaikan lagi datanya. Lalu kemudian di sini ada transformasi data. Kalau dilihat dari ilustrasinya di sini, misalkan angkanya awalnya di sini transform, itu artinya merubah ya, merubah datanya. Ini salah satu contohnya ini merubah nilainya. Misalkan di sini min 2 nih datanya 32, 159, 48. Ketika ditransform menjadi negatif 0,02 misalkan. Ini menjadi 0,32, ini menjadi 1.
0,59, 0,48, dan seterusnya. Yang keempat adalah reduksi data. Reduksi data ini lebih ke mengurangi ukuran datanya dari yang besar menjadi lebih kecil, ya. Reduksi data. Bisa jadi ukurannya, bisa jadi size-nya, bisa jadi volumenya, pokoknya dikurangilah ukurannya. Ini adalah reduksi data. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah data cleaning. Nah, apa saja yang dilakukan dalam data cleaning? Yang dilakukan dalam data cleaning itu yang pertama adalah dia menangani data yang tidak lengkap, ya, melengkapi atau menghilangkan data yang tidak lengkap. Lalu kemudian dia menangani data noisy. Lalu kemudian yang ketiga yang dilakukannya adalah dia menangani data yang tidak konsisten. Jadi ada tiga, data yang tidak lengkap, data noisy, dan data yang tidak konsisten itu ditangani dengan data cleaning. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita menangani data yang tidak lengkap? Menangani data yang tidak lengkap, ini ada 5 cara di sini disebutkan. Yang pertama, boleh kita abaikan aja atau kita hilangkan. Biasanya ini kalau kita punya banyak row data, baris datanya ada banyak, misalnya ribuan atau jutaan. Jadi ketika kita menghapus beberapa data itu nggak ngaruh, artinya datanya masih banyak yang bisa kita gali. Jadi biasanya ini dihilangkan atau diabaikan. Atau bisa jadi kita menggantinya, mengisinya dengan konsisten. Misalkan kita mengisi data yang tidak lengkap itu semuanya dengan unknown. Atau kita semuanya kita isi dengan null, misalkan, boleh. Atau kita isi secara manual, misalnya. Isi secara manual ini adalah kita tahu nih, sebenarnya data ini nih isinya sekian loh, maka langsung aja saya isi dengan nilai sekian, misalnya. Yang keempat, mengisi dengan min atau mediannya, rata-rata atau mediannya, boleh. Kita nggak tahu nih nilai datanya, ya udahlah, biar adil kita isi aja lah dengan rata-ratanya atau mediannya, boleh. Yang kelima, ini kita mengisinya dengan nilai yang paling mungkin atau prediksi, yaitu dengan menggunakan fungsi regresi. Nanti kita bahas. Ini misalnya di sini ada ID yang 1005 ini, ada data yang tidak lengkap, maka kita bisa menanganinya, misalkan ini dihapus, thread, hapus, boleh. Atau kita isi dengan null, ini null atau unknown, boleh. Atau kita isi secara manual aja lah. Ini tuh harusnya isinya 50 loh, si ID 1005 ini saya tahu nih beratnya 50 kilo. Oke, kita isi langsung di 50. Atau diisi dengan rata-ratanya. Nggak tahu ini daripada datanya tinggal dikit, ya udahlah. Kita ganti aja dengan rata-ratanya. Oke, ini rata-rata dari berat badan ini adalah 55. Maka diganti dengan 5. Atau dengan fungsi regresi. Nanti ini kita bahas sekalian dengan menangani data noisy. Fungsi regresi. Yang kedua adalah dengan menangani data noisy. Menangani data noisy. Apa sih data noisy itu? Data noisy itu adalah data yang menyimpang dari biasanya atau outlier. Yang tidak umum datanya, tidak seperti orang lain datanya. Contohnya, ini data, kebetulan data tinggi badan. Nah, yang didata ini sebenarnya orang Indonesia nih, dan orang-orang tua lama, gitu kan. Kayaknya jarang deh yang tingginya itu 200 gitu. Orang Indonesia tingginya 200. Maka ini dipertanyakan, benar nggak sih gitu. Jangan-jangan ini data noisy. Atau yang salah datanya ini. Harusnya bukan 200, misalnya seperti itu. Ini adalah data noisy, data yang menyimpang dari biasanya atau out. Nah, bagaimana cara kita menangani data noisy ini? Yang pertama dengan pemeriksaan. Oke, kita periksa dia beneran nggak outlier atau noisy. Yang kedua kita haluskan dengan binning. Yang ketiga dengan clustering. Dan yang keempat dengan regresi. Kita bahas satu persatu. Ini dengan pemeriksaan, ketemu nih, ini outlier ini, harusnya bukan ini datanya. Ya udahlah, kita hapus saja ini data ini. Oke. Yang kedua adalah dengan penghalusan dengan metode binning.
Nah, metode binning ini yang pertama kita urutkan dulu datanya, lalu kita bagi-bagi ke dalam bin-bin atau keranjang-keranjang. Ini dalam kita membagi binnya ini ada dua metode. Yang pertama dengan metode equal frekuensi dan yang kedua dengan metode equal width. Ini nanti jumlah data dalam keranjang itu sama. Kalau ini panjangnya yang sama. Nah, setelah itu baru kita haluskan datanya. Boleh dengan rata-ratanya, boleh dengan mediannya, boleh dengan batas min. Biasanya yang umum yang ini. Saya sih sukanya yang pakai min atau rata-rata. Tadi ya, kita coba metode binning dengan equal frekuensi. Ini di sini equal frekuensi. Pertama, urutkan dulu datanya, urutkan datanya, ya, dari kecil sampai ke besar. Lalu kita bagi ke dalam berapa bin. Misalnya kita mau bagi misalkan di sini menjadi 2 bin, boleh. Misalnya Anda mau membaginya menjadi 3 bin, boleh, terserah, gitu kan? Nah, ini dibagi menjadi 2 bin, lalu di sini kita menggunakan metode equal frekuensi, berarti sama, anggota dalam binnya nanti sama, karena di sini kita punya 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6 data, dibagi menjadi 2 bin, maka 1 bin harusnya isinya adalah 6 dibagi 2 kan? Berarti 3 data, 3 data. Ini 3 data, 3 data. Maka bin 1 adalah data 150, 155, 160. Bin yang kedua 165, 180, 200. Oke, baru kita haluskan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya di sini rata-rata bin yang pertama ini adalah 155. Ini harusnya tetap ya kalau noisy itu kita nangani hanya satu aja. Nah, di sini 165, 180, dan 182. Nah, di sini dia data 200 tadi, maka dia berganti menjadi 182. Ini dengan metode binning equal frekuensi. 182 kalau diganti dengan rata-ratanya. Tapi kalau dengan batas bin ini kayaknya nggak usah aja lah. Dengan batas bin nggak usah. Nah, di sini yang kedua tadi yang pertama dengan equal frekuensi, yang kedua dengan equal width. Equal width ini berarti panjangnya yang sama, luasnya yang sama, ya. Oke, ini masih kita urutkan dulu, diurutkan dulu. Yang pertama urutkan dulu, masih sama. Nah, di sini kita membagi menjadi 2 bin. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus tahu nih panjang datanya berapa. Yang besar 200. Yang paling kecil 150. Berarti 200 dikurangi 150, 50 dibagi 2. Karena binnya ada 2. Maka 50 dibagi 2. Oke. Maka panjangnya adalah 25. Maka bin yang pertama, karena datanya adalah yang paling kecil 150, karena dia panjangnya 25, maka 150 ditambah 25 sampai 175. Bin yang pertama adalah isinya data dari 150 sampai 175. Sedangkan bin yang kedua isinya adalah data dari 176 sampai 200. Makanya di sini isi binnya hanya ini di sini isinya 4, di sini isinya 2. Oke, dirata-ratakan. Dapat yang atas 157,5. Yang bawah rata-ratanya 190. Maka data Andi, data noisy 200 tadi diganti dengan 190. Yang ketiga ini menangani data noisy dengan clustering. Oke, kita kelompok-kelompokkan datanya ada apalah. Kelompok pertama tuh di sini loh titik-titik datanya. Kelompok 2 di sini titik-titik datanya. Kelompok 3 itu dapatnya di sini titik-titik datanya. Oh, ternyata ada data yang nggak masuk nih, nggak masuk dalam kelompok manapun. Maka ini adalah data outlier. Kita hapus saja. Hapus saja, hapus saja. Nah, ini dengan clustering, menangani data noisy dengan clustering.
Ini yang keempat adalah menangani data noisy dengan regresi. Kalau regresi ini, kita membentuk suatu fungsi, di mana fungsinya ini adalah, misalkan ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Maka dengan fungsi regresi, kita dapat fungsinya seperti ini. Ini bisa dengan Excel cara bikinnya. Y sama dengan 0,3236X ditambah 148,7. Ini dapat fungsinya. Maka untuk data tinggi badan 200 data outlier ini tadi, X-nya adalah 64. Kita masukkan aja berarti. Ini dia. Y sama dengan 0,3236 dikali X. X-nya kita ganti dengan berapa? 64. Ditambah 148,7. Dapatnya adalah 169,41. Maka data 200 ini, data tinggi Andi diperbaiki menjadi 169,41. Gimana cara memperoleh fungsi regresinya tadi? Ini caranya, ikutin saja langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 di Excel-nya. Nanti dicobain sendiri. Nah, yang ketiga yang ditangani oleh data cleaning itu adalah data yang tidak konsisten. Kalau ada data yang tidak konsisten itu juga ditangani dengan data cleaning. Ini contohnya. Di sini pada bagian pekerjaan ada orang yang menuliskan HRD, ada orang yang menuliskan SDM. Padahal ini adalah dua hal yang sama atau ini bagiannya sama ini. HRD itu ya SDM, SDM itu ya HRD. Nah, maka kalau ada yang tidak konsisten seperti ini ya tinggal dikonsistenkan aja. Misalkan saya mau pakai SDM aja lah bukan HRD ya udah. Kalau gitu HRD-nya diganti menjadi SDM semuanya. Oh saya nggak mau pakai SDM, saya mau pakai HRD ya udah. Kalau gitu SDM-nya diganti dengan HRD. Tinggal dikonsistenkan saja, disamakan. Oke, next kita lanjut ke integrasi data. Ini ya, ada banyak sumber data, lalu kita jadikan satu, kita gabungkan integrasi data. Nah, masalah yang sering terjadi ketika kita mengintegrasikan data itu yang pertama adalah ada perbedaan nilai atribut. Misalkan, di database yang pertama itu ada atribut yang namanya ID user. Sedangkan di database yang kedua itu ada nama atributnya adalah NIK. Kita pastikan dulu apakah ini sesuatu yang sama atau sesuatu yang beda. Kalau sama berarti tinggal kita hapus salah satunya. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang beda, mau nggak mau harus kita bedakan menjadi dua kolom. Masalah yang terjadi yang kedua ketika kita mengintegrasikan data itu adalah perbedaan representasi ukuran. Ukurannya beda. Di database yang pertama, tinggi badan itu pakai sentimeter. Di database yang kedua, tinggi badan itu pakai meter. Nah, ketika dia digabungkan menjadi satu data, maka kita harus menyamakan. Apakah kita mau konsisten pakai sentimeter atau kita mau konsisten pakai meter tinggi badannya. Ya, kita lihat contohnya di sini. Ini perbedaan nilai atribut. Ini di database yang pertama ada customer ID, database yang kedua itu dia pakai si ID. Maka apakah pilih hasil satu atau hasil dua? Dikonfirmasi dulu, dipastikan dulu. Apakah ini sama atau beda? Kalau sama berarti kita pakai hasil yang kedua misalkan. Salah satu aja kita pilih, customer ID misalnya. Tapi kalau dia adalah sesuatu yang beda, maka mau nggak mau ketika digabungkan ya, dia menjadi dua kolom. Customer ID di sini, si ID-nya di sini. Kalau yang ini adalah perbedaan representasi. Contohnya di sini. Di sini database yang pertama, program studi itu pakai IF, MJ. Sedangkan di sini database yang kedua, ada pakai teknik informatika, pakai multimedia dan jaringan. Kalau yang ini pakai singkatan aja. Lalu untuk tingginya di sini pakai tinggi, di sini pakai height misalkan.
Maka tinggal dikonsistenkan nanti. Ini pakai meter, di sini pakai sentimeter, maka harus disamakan nanti ketika kita mengintegrasikannya. Ini adalah hasil integrasinya. Misalkan sepakat, kita nggak mau panjang-panjang lah, pakai singkatan aja boleh. Di sini kita pakai sentimeter aja, bukan meter. Oke, ganti. Di sini kita pakai heat-nya, bukan tinggi. Oke, heat. Oke, itu saja tentang integrasi data. Selanjutnya nanti untuk pre-processing data yang kedua akan kita eh, lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.